Elshinta News and Talk. Pendengar, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa membuka saluran lapor Pak Purbaya melalui nomor WA 0822 4040 6600 terhitung mulai Rabu 15 Oktober 2025. Baru beberapa hari dibuka, saluran lapor Pak Purbaya sudah dibanjiri keluhan masyarakat atas penyimpangan yang terjadi di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Apakah cara ini efektif untuk membereskan semua permasalahan yang terjadi di Bea Cukai dan Pajak yang sudah berlangsung puluhan tahun? Kami sudah bersama dengan pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acu Fiarta Kartabi. Elshinta News and Talk. Pak Acu ikut lapor di aplikasi tersebut? Wah, belum. Saya baru baca-baca Mbak ini ya. Tapi saya ikut mempublikasikan juga Mbak ini ya. Itu bagus saya kira ya. Dan memang sudah banyak ya laporannya. Baru 2 hari kemarin di hari Jumat ada statement dari beberapa netizen juga. Wow, sudah banyak sekali ya laporan yang diterima ya. Betul. Bahkan Pak Menkyu juga kan sudah memverifikasi ya dengan Pak Sekjen ya. Beberapa hari langsung lalu ya diverifikasi. Ya, beberapa laporan sudah dibacakan ya begitu. Dan sudah ada tindak lanjut ya gitu TNI ya. Oke. Kalau kayak gini sebenarnya kan kebijakan yang top down ya, Pak Acu. Ya, jadi saya kira bukan top down juga ya. Ini bagian dari sebuah momentum evaluasi gitu ya. Selama ini kan berasumsi bahwa kebijakan yang secara normatif dibuat, regulasi dibuat itu pada implementasinya bisa dieksekusi di lapangan gitu ya. Padahal kalau kita lihat kan celah ya cukup banyak ya. Dan bukan rahasia umum kan terkait bea cukai, terkait pajak ya. Selama ini sudah jadi pembicaraan publik gitu ya. Tapi kan di Kementerian Keuangan sebelumnya juga responnya agak lambat gitu ya, yang sebelumnya. Misalkan kita lihat terkait dengan dugaan ya terkait dengan pajak ya begitu, yang menyeret beberapa pegawai ya di Direktorat Jenderal Pajak misalnya kan begitu. Itu juga lambat sebelumnya begitu. Dan saya kira dengan adanya lapor Pak Purbaya ini ya itu akan sangat bagus, apalagi saya dengar kan ini juga kerahasiaannya juga dijamin, kemudian juga tindak lanjutnya langsung dilaporkan kepada Pak Menkyu. Saya kira ini bagus untuk mengkoreksi situasi dengan cepat ya. Artinya di sini ya masyarakat, publik, netizen ya bisa melaporkan langsung TNI ya kepada Menteri Keuangan ya. Dan tentu saya kira efektivitas dari kebijakan ini kan ada 2 ya. Pertama bahwa ada tindak lanjut dari laporan masyarakat. Yang kedua ya syukur-syukur juga ada tindak lanjut secara hukum ya begitu. Ada penyidikan begitu selanjutnya. Dan yang kedua memang saya kira juga informasi ini bisa dijamin gitu sampai ke beliau gitu. Itu yang paling penting TNI ya. Tapi kan selama ini juga sebuah masalah yang terjadi di 2 lembaga tersebut juga ditindaklanjuti, Pak Acu. Ya, tapi saya kira responnya sangat cepat ya. Dan tidak ada publikasi juga kepada masyarakat berapa laporan yang masuk gitu ya. Dan sejauh mana follow up ya. Kalau kita lihat dari kasus di menteri era sebelumnya ya, terkait dengan pajak misalnya ya. Dan beberapa elemen lain juga saya kira lambat begitu ya TNI ya. Dan kalau kita lihat dari konferensi pers kemarin Pak Menkyu, tindakannya sudah sangat terukur dan jelas begitu ya. Artinya beliau juga merespon cepat gitu ya laporan masyarakat. Tentu saya kira laporan yang lengkap dari masyarakat ya itu merupakan bagian dari check and balances ya di Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Jenderal Bea Cukai maupun juga pajak begitu ya. Check and balances tidak cukup hanya di tataran eksekutif saja misalkan antar sesama pejabat tanpa harus menerima laporan dari masyarakat? Tidak, saya kira begini TNI, bahwa pada implementasinya banyak persoalan-persoalan itu eksekusinya juga di lapangan begitu ya. Persoalannya kan mereka kalau kita lihat dari beberapa kasus itu kan merupakan bagian daripada jaringan mafia ya. Mafia kera putih yang memang sudah ada di masing-masing lembaga gitu ya. Dan saya kira mereka nggak bekerja sendiri ya. Eksekutor di lapangan itu memang juga melakukan tindakan-tindakan ya semacam itu ya. Hanya selama ini kan nggak bisa ditembus ya, karena mereka kan saling melindungi ya begitu.
Nah, tentu saya kira ini sangat bagus komitmen Menteri Keuangan ya. Paling tidak saya kira kalau udah sampai ke Menteri Keuangan ya tentu akan ada tindak lanjut, dan kita berharap Pak Menteri Keuangan mampu didukung lah oleh seluruh instrumen ya di di Kementerian Keuangan, terutama di Inspektorat Jenderal ya, kemudian juga aparat penegak hukum yang lain gitu, sehingga kemudian saya kira ini akan dampaknya lebih terasa gitu ya. Dan tentu Pak Menkyu tidak hanya sebatas shock terapi gitu ya, tetapi juga saya kira ada efek kejut yang memang bisa dibuktikan kepada masyarakat bahwa ini ada tindak lanjut ya, gitu Teh Heni. Jadi bukan hanya sekedar lapor saja tapi tidak ada tindak lanjut, tapi tetap juga harus dipublikasikan. Itu yang paling digarisbawahi ya oleh Pak Acu tadi ya? Oh enggak, saya kira kalau dipublikasikan kita harus memverifikasi ya dulu, artinya paling tidak dari laporan itu secara internal kan prosesnya bisa dilakukan penyelidikan gitu ya. Nah tentu saya kira dari penyelidikan itu ya tentu akan nanti ada ekspos secara internal ya. Kalau keseriusannya bagus saya kira bisa disampaikan juga kepada penyidik gitu ya. Dan sehingga kemudian ada proses penyidikan begitu ya. Dan tentu saya kira kan semua informasi juga harus diverifikasi gitu ya. Jadi saya tidak langsung dipublikasikan begitu ya, harus verified dulu. Oke. Ya, jadi saya kira nggak lantas kemudian langsung harus dipublikasikan terkait dengan sesuatu hal, terutama menyangkut nama begitu ya dan sebagainya. Saya kira kan itu juga harus diverifikasi dulu lah prinsipnya. Ya bagusnya sih di internal pasti ada semacam penyelidikan lah begitu untuk kasus-kasus yang tampaknya kompleks begitu, dan kemudian juga sesuatu yang kita anggap ya menjadi bottleneck ya, persoalan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak maupun juga Bea Cukai TNI ya. Oke, kita juga libatkan pendengar ya Pak Acu ya. Sudah ada Pak Dadi di Tangerang. Pak Dadi, silakan. Selamat siang, salam sehat nih, menarik soal pajak nih. Begini nih saya mau nanya nih Pak Ju, sebetulnya di pajak dan bea cukai itu take home pay-nya kan sudah bagus, fasilitas kan gaji kan sudah bagus ya, sudah cukup lah ya. Kok masih ada seperti ini gitu loh saya bilang. Makanya nggak salah lagi kalau Pak Presiden mengatakan kemarau serakah ya ini. Padahal ini kunci utama nih, bea cukai dan pajak ini. Ya sehingga akhirnya kan nggak kelar-kelar, ini bukan 1-2 tempat, ini banyak sekali orang-orang yang masih begini nih Pak Ju. Jadi jalan keluarnya bagaimana ini saya bilang. Harusnya kan jujur dan bersih ya, instruksi presiden sudah begitu, fasilitas sudah bagus, gaji bagus ya kan, mau kurang apa lagi, jangan kemarau lah, bekerjalah untuk negara, kecuali kalau mereka nggak dicukupi fasilitasnya gitu loh. Ini bingung nih sebagai masyarakat saya juga nih, kok punya mental seperti ini gini loh, padahal ini penting ya untuk pemasukan dana ke pemerintah ya dari bea cukai ataupun di mana itu pajaknya, itu kan harusnya kan orang-orangnya harus bersih lah gitulah, tolong bantu negara ini supaya cepat pulih gitu loh. Jadi istilahnya kan sebagai masyarakat ya mudah-mudahan mereka sadar lah, jangan berbuat yang negatif gitulah. Jadi kalau mudah-mudahan semua ini bisa ditangani dengan baik ya, bisa insaf lah mereka-mereka gitu, supaya negara ini tetap kelar lah, beres lah gitu. Saya rasa itu Pak Ju, terima kasih, selamat siang. Baik, Pak Dadi di Tangerang. Ya Pak Acu, semua harapannya ya kalau sudah ada lapor Pak Purbaya, tidak hanya sekedar jadi bentuk laporan saja, tapi kan ditindaklanjuti begitu, kalau yang arah dari Pak Dadi tadi ya. Tapi yang jadi pertanyaan juga begini Pak Acu ya, kalau sudah masuk banyak laporan, berarti ada indikasi titik kesalahan yang perlu diidentifikasi masalahnya begitu ya. Oh, iya, yang mana duluan nih Pak yang perlu direalisasikan? Solusinya dulu dari laporan yang sudah masuk atau lembaganya dulu nih Pak dirapihkan? Ya tentu saya kira kan solusi itu kan, laporan itu kan harus ada solusinya ya TNI ya. Oleh karena itu kan dalam proses diverifikasi dan istilah kita dilakukan penyelidikan ya begitu. Nah nanti dari hasil penyelidikan dan pengembangan katakanlah berkas yang diterima sesuai nggak dengan laporan, saya kira bisa ditemukan indikasi-indikasinya. Ya tentulah dengan sesibuk Menteri Keuangan saya kira kita bisa memahami ya efektivitas kerja ini juga tergantung pada instrumen yang lain begitu ya. Nggak mungkin Menteri Keuangan setiap kali ada laporan langsung sidak, langsung memverifikasi kan nggak juga gitu ya. Nah, itu maksud saya ya, Pak.
Ya, tapi ini sangat tergantung kepada political will ya dan law enforcement daripada di Kementerian Keuangan. Saya kira kita bersyukurlah Pak Menteri Keuangan punya komitmen ke arah sana ya. Dan tentu saya kira berproses ini ya. Saya juga nggak yakin bahwa ini bisa cepat gitu ya. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua tadi Pak Dodi juga mengatakan biarpun gajinya besar ya ini memang ini faktor demand dan supply juga ya, ada faktor niat dan kesempatan gitu. Meskipun pendapatannya sudah besar, saya kira terkait dengan manipulasi pajak, dugaan juga ya masuknya barang impor ilegal, itu adalah ya saya kira peluang begitu ya. Dan tentu saya kira banyak juga pengusaha nakal, bukan hanya petugas bea cukai dan pajak begitu ya. Banyak juga saya kira para pelaku usaha atau mungkin juga individu yang berusaha untuk mendapatkan fasilitas misalnya ya kemudahan-kemudahan yang tidak sewajarnya begitu TNI ya. Dan ini saya kira ya menyangkut masalah uang ini sebenarnya hanya salah satu instrumen ya. Harusnya ya kalau kita lihat dari sisi kesejahteraan sudah jauh lebih baik gitu ya. Tetapi ya kalau kemudian tanpa ada pengawasan yang optimal, tanpa ada tindakan hukum yang optimal gitu, ya tentu saya kira ini nggak berarti apa-apa gitu ya. Jadi ya mungkin di kalangan mereka juga menganggap kalau yang ketahuan itu sial aja begitu ya gitu. Tetapi ya mungkin di dalam masih perlu proses yang masih terus berlanjut begitu. Nah teman-teman saya kira titik terangnya bahwa ya Menteri Keuangan sekarang punya komitmen untuk itu saja dulu gitu ya. Dan tentu saya kira selanjutnya instrumen di bawahnya kalau memang betul-betul punya komitmen ya Pak Dirjennya, kemudian Pak Irjennya dan sebagainya, saya kira bisa berkolaborasi lah dengan Menteri Keuangan. Kan lagi pula kita membangun hal semacam itu memang butuh proses gitu. Dan apalagi juga tergantung nanti aparat penegak hukum ya. Ya kita juga tahu lah aparat penegak hukum juga nggak bersih-bersih banget gitu ya. Banyak oknum juga begitu. Saya kira gitu Teh ya. Oke. Ya kalau bicara soal verifikasi tadi Pak, semacam aduan-aduan yang masuk ke dua lembaga tadi, selama ini juga kan ada verifikasi yang dilakukan, cuma mungkin caranya beda Pak. Ya, jadi saya kira mungkin secara internal ya mungkin beda-beda pendekatannya begitu. Tapi paling tidak TNI ya, kalau sudah ada laporan masyarakat, itu sudah ada delik aduan lah, meskipun tidak terkait langsung dengan proses hukum gitu ya. Dan oleh karena itu saya kira dari perspektif ekonomi yang saya pahami, paling tidak ada upaya untuk pembaruan, paling tidak ada upaya untuk mengkoreksi, mengevaluasi kebijakan, bahwa selama ini dikatakan pajak kita sudah efisien, ya, proses bongkar muat, proses perizinan dan sebagainya terkait impor, ekspor barang sudah baik. Nah itu harus dibuktikan begitu bahwa narasinya tidak sesederhana itu dan tidak sebagus itu gitu ya. Kalau kita lihat dari banyaknya masukan laporan masyarakat, ya mungkin saya juga meyakini tidak 100% semuanya juga benar ya. Mungkin ada juga yang baru sebatas dugaan begitu ya. Atau mungkin juga tidak semua menunjukkan bukti-bukti yang yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tetapi paling tidak saya kira kalau timnya di Kementerian Keuangan bergerak secara optimal, dan kita tahu lah ya bagaimana Pak Purbaya ya dari proses selama sebulan terakhir gitu ya. Ya cukup gesit lah begitu. Dan tentu saya kira ya sekali lagi ini tidak akan berarti apa-apa kalau hanya mengandalkan Pak Purbaya ya. Perlu juga dukungan Pak Presiden ya begitu. Dan saya kira ini momentum karena 1 tahun Presiden Prabowo saya kira juga salah satunya memperbaiki agar proses ya perizinan terkait ekspor impor ya, terkait juga dengan pajak ya. Ya itu bisa dioptimalkan. Kita tahu semua lah kalau pajak kenapa tax ratio kita rendah. Ya salah satunya ya kan banyak juga para pelaku usaha, para individu yang memanipulasi pajak gitu dan sebagainya. Bahkan berkolaborasi dengan internal orang pajak sekalipun ya. Dan itu sudah banyak kasus yang dibuktikan sebelum-sebelumnya. Kasus Rafael Alun ya, kasus yang lain sebelumnya gitu ya. Kasus Gayus Tambunan dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi itu suatu hal yang bukan jadi rahasia umum gitu ya. Tapi kalau tidak konsisten dan akan efektif kebijakan semacam ini kalau ada penegakan hukumnya gitu ya. Kalau hanya shock terapi ala Sri Mulyani saya kira nggak efektif lah gitu ya. Oh gitu ya. Butuh support system. Jadi Pak Purbaya nggak sendirian gitu dengan adanya lapor Pak ini. Iya betul. Saya kira kan. Nah, ya gimana cara ngebangun itu Pak? Ya saya kira ini sebenarnya harus dikoordinasikan dengan Presiden gitu ya. Karena Presiden selalu dalam momen pidatonya berkoar-koar bahwa ya para koruptor akan saya kejar sampai ke ujung dunia gitu ya.
Dan setiap kali momen-momen beliau di berbagai hal juga selalu mengingatkan kita untuk tidak melakukan korupsi gitu ya dan sebagainya. Saya kira kan ya tidak hanya sebatas omongan ya, Pak Presiden saya kira juga harus memperkuat hal semacam ini gitu ya. Dan saya kira kan kita sudah punya aparat penegak hukum baik itu kejaksaan, kepolisian maupun juga Komisi Pemberantasan Korupsi, dan saya kira ya tentu untuk mensupport itu perlu juga dukungan daripada elemen yang lain begitu. Saya kira gitu Teh. Pak Aju, undang-undang pajak dan undang-undang cukai kita kan sudah cukup solid, tapi masih ada pelanggaran. Apa yang sebenarnya menjadi salah satu faktor? Apakah memang perlu direvisi undang-undang tersebut, atau memang justru orang-orang yang di dalamnya yang harus dibersihkan, atau bagaimana, Pak? Saya kira secara normatif undang-undang itu tidak detail Teh ini mengatur ya, terutama dari sisi pengendalian atau pengawasan dan monitoring gitu ya. Jadi oleh karena itu ya peraturan pelaksananya ya itu harus jauh lebih dalam gitu ya, dan memang merespon daripada berbagai modus operandi gitu ya. Jadi saya kira ya keahlian para calon pengemplang pajak, kemudian juga para penyelundup gitu ilegal gitu ya. Ya mereka juga tidak berdiam diri, mereka juga punya instrumen yang sangat banyak lah begitu ya. Dan tentu saya kira kalau kita hanya berdasarkan undang ya tanpa aturan yang detail, saya kira juga kondisinya akan seperti ini gitu ya. Dan apalagi saya kira best practice menunjukkan bahwa penegakan hukumnya setengah-setengah misalnya begitu. Dan ini kan juga terkait dengan dulu ya, terkait dengan pendidikan rekening para petugas pajak yang rekening gendut ya begitu. Nah itu kan tidak ada, juga tidak lanjut secara optimal begitu, hanya ya panas-panas sebentar begitu kemudian hilang gitu ya, kemudian dingin gitu. Nah ini saya kira Teh ini yang harus dilakukan itu Teh. Atau perlu ada perubahan atau pergeseran sedikit orientasi supaya tidak berorientasi terhadap target lah kalau pajak ini, karena kan tadi yang Pak Acu bilang ada supply dan demand gitu loh. Jadi nggak akan ada kejadian kalau nggak ada yang minta ataupun yang berpeluang untuk melakukan hal itu gitu. Ya saya kira secara kondisional ya, pajak itu kan pungutan yang dipaksakan ya. Bahkan ya kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Pak Purbaya sebulan yang lalu ya terkait dengan 50 pengemplang pajak yang sudah inkrah secara hukum ya, mereka pun tidak memenuhi kewajiban ya. Yang berapa yang 60 triliun itu Teh gitu ya. Jadi saya kira yang inkrah pun sudah ada status hukum yang jelas, itu mereka tidak tunaikan kewajibannya gitu. Apalagi yang belum ada status hukumnya gitu ya. Dan saya kira juga ya tentu semua tahulah bahwa pajak itu pungutan yang dipaksakan menurut undang-undang tanpa ada kewajiban balas jasa, ya mungkin banyak pihak berkepentingan lah di situ. Dan ini saya kira sudah mengakar di kita, bukan hanya di terkait dengan pajak pusat ya, tetapi juga di pajak di daerah, sama semua ini ya. Dan saya kira saya berkesimpulan satu faktor adalah penegakan hukum, pengendalian ya, dan juga monitoring yang lemah gitu ya. Dan saya kira itu yang selama ini terjadi gitu ya. Dan tentu saya kira kalau kita bicara penegakan hukum dari sisi pajak ya memang ya masih sangat terbatas lah begitu ya. Dan kalau bisa menurut saya segera nih undang-undang perampasan aset tuh, sehingga kemudian saya kira ya mereka yang melakukan itu ya bisa segera dirampas asetnya dan dimiskinkan begitu ya, sehingga kemudian bisa kita melihat bahwa ada efek jera gitu ya. Jadi selama ini kan saya kira narasi pemberantasan korupsi ya dibangun secara elitis begitu ya. Namun dalam implementasinya kita sudah tahu lah ya begitu apa yang terjadi gitu ya. Ya saya kira banyak hal terkait dengan penegakan hukum itu tergantung juga pesanan gitu ya, tergantung kepentingan ya, dan siapa yang mendelegasikan begitu. Saya kira gitu Teh ini ya. Oke, berarti memang dengan adanya lapor Pak Purbaya ini akan menjadi salah satu celah baru ya untuk bisa membersihkan semua yang menjadi masalah di pajak dan juga cukai begitu ya Pak? Oh iya, saya kira yang namanya Kementerian Keuangan apalagi bicara pajak, bicara bea cukai itu hutan belantara Teh ini ya. Saya kira di seluruh wilayah Indonesia ya. Ya tidak semua akan terjangkau di berbagai pelosok, terutama kalau kita lihat barang impor ilegal yang masuk, kan nggak mungkin barang itu masuk secara ilegal kan, kalau memang diawasi secara benar gitu ya. Wah mata rantainya banyak sekali gitu, konspirasinya juga banyak gitu. Dan saya kira harapan masyarakat ini ya tentu akan bisa terrealisasi lah ya.
dengan adanya laporan ke Pak Purbaya. Yang paling penting yang membanggakan saya, yang membuat saya lebih optimis begitu sekarang adalah ada komitmen, ada political will, ada keinginan dari Pak Menteri Keuangan gitu. Oke, yang juga harus didukung oleh support sistem di belakangnya begitu ya. Jadi jangan cuma Pak Purbayanya aja ini yang maju terus gitu ya. Betul. Nah ini Pak Purbaya nggak bisa sendiri ya gitu ya. Ya saya kira Menko Polhukam gitu ya. Kemudian juga aparatur penegak hukum yang lain, APH yang lain gitu ya. Nah itu harus berkolaborasi dan saya kira orkestrasi ini harus dipimpin langsung oleh Pak Presiden Prabowo gitu. Sehingga kemudian ini bisa optimal gitu. Akan serta-merta menaikkan pajak kita Pak? Dengan adanya laporan-laporan dari masyarakat mengenai pajak dan bea cukai? Ya salah satu faktor kenapa penerimaan bea cukai dan penerimaan pajak itu dianggap relatif rendah ya dari potensinya. Ya kalau di pajak telah jelas tax ratio kita kan di bawah 10%. Dulu tax ratio kita sudah pernah di atas 11%. Salah satunya bukan hanya faktor ekonomi yang melambat gitu ya, tetapi juga faktor kebocoran. Nah selama ini saya kira faktor kebocoran ini berkontribusi besar juga kepada penurunan penerimaan negara gitu. Jadi harapan kita ini bahwa dengan adanya pelaporan ini kemudian ada insight baru ya, ada pintu masuk ya dari Kementerian Keuangan ya, dan saya lihat juga ditangani kan oleh Sekjen ya gitu, Kementerian Keuangan mungkin berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan begitu, dan saya berharap itu tidak hanya sebatas penyelesaian secara internal begitu hasil penyelidikan ya begitu, dan kalau bisa ditingkatkan statusnya kepada penyidikan yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Nah ini kita juga harus amati nih. Ya ini dunia lain lagi kalau sudah sampai aparat penegak hukum gitu ya gitu. Nah ini kan kita ini sudah sangat mengakar dan sangat kompleks ya. Tadi Pak Joni mengatakan juga beliau juga kecewa begitu ya. Ya saya kira perasaan beliau juga sama lah dengan perasaan kita semua begitu, bahwa dalam banyak hal kita kok seperti berjalan di tempat begitu teh ya. Oke, nampaknya perlu diikuti juga lah oleh beberapa kementerian lainnya ya, karena kita tahu sendiri dan Pak Aceh juga mungkin punya catatan mengenai masuk dan banjirnya barang impor ke Indonesia saat ini. Oh iya, saya misalkan di Kementerian Perdagangan ya, Kementerian Perindustrian ya, wah itu saya kira juga tidak sedikit persoalannya begitu kan. Tapi kan kalau kita lihat Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian sepertinya adem-adem aja begitu ya. Nah ini yang saya kira pantas untuk menjadi role model. Harusnya Pak Prabowo di momentum yang memasuki tahun kedua ini, saya kira hal yang positif perlu diangkat begitu, karena akan memudahkan kerja beliau juga gitu ya gitu. Dan tentu saya kira ini best practice yang bagus, ini model yang bagus gitu, dalam rangka untuk memperkuat efektivitas kinerja birokrasi gitu ya. Ya kalau kita lihat dari laporan lakibnya mah bagus-bagus semua ya TNI ya begitu. Tapi kan faktanya di lapangan ya tentu saya kira berdasarkan laporan masyarakat tidak sederhana, tidak semulus, tidak seindah yang selama ini disenandungkan oleh masing-masing kementerian gitu ya. Dan saya kira Pak Prabowo harusnya kan sangat paham itu gitu ya. Kita berharap ya Pak Prabowo sudah merespon ini begitu ya. Jadi jangan ada lagi ABS gitu ya, laporan-laporan ABS. Betul sekali TNI. Iya. Iya, karena kan kemarin juga sempat dikonfrontasi ya oleh sejumlah jurnalis nih saat doorstop sama Pak Purbaya soal UMKM yang diminta untuk membuat produk tandingan atau produk KW gitu ya, kalau memang banjir impor ke Indonesia gitu. Artinya kan ini ada sinergitas yang harus dibangun Pak sebenarnya ya, antara sesama kementerian. Betul. Perdagangan, keuangan, UMKM ya. Betul teh. Jadi untuk UMKM nih yang paling terasa di kita kan produk TPT. Pak Purbaya kan kemarin sudah mengatakan habis ini saya akan membereskan juga soal tekstil ya. Kemudian juga beberapa impor ilegal yang lain gitu ya. Dan tentu saya kira ini kaitannya dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian juga Perdagangan begitu ya. Dan tentu ini saya kira sangat penting gitu ya, tidak hanya satu kementerian gitu, dan pemantiknya sudah dipantik oleh Menteri Keuangan begitu, dan tentu ya harapan kita bahwa orkestrasi ini bisa berkesinambungan begitu, dan tentu saya kira tidak berhenti hanya di Kementerian Keuangan begitu ya, tapi juga bisa masuk ke ranah Kementerian Perdagangan juga Kementerian Perindustrian.
Dan intinya ya tetap ini tergantung kepada presiden gitu ya. Serius nggak dengan pidatonya begitu hanya atau gimmick aja begitu ya. Kan pidatonya selalu garang tuh Pak Prabowo kan begitu ya. Mudah-mudahan dalam hal semacam ini beliau juga nggak kalah garangnya begitu ya gitu. Ya paling tidak nggak seperti macan ompong begitu ya begitu ya. Baik, Pak Ju, terima kasih sudah bersama Elsinta siang hari ini, Pak. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Demikian tadi pendengar wawancara kami bersama dengan pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acu Fierta Kartabi. Elshinta News and Talk.